palsu. Saudara semua dimanapun saudara berada, hidup ini adalah sebuah proses di mana saudara dan saya setiap hari bertumbuh lewat atau melewati berbagai-bagai hal yang terjadi dengan kehidupan kita. Tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam hidup kita di mana kita bisa berkata atau kita bisa mengabaikannya sebagai sebuah proses untuk membentuk kehidupan kita. Dan semua respons terhadap proses itu, terhadap kejadian-kejadian itu, menjadikan kita bahkan belajar menjadi apa kita sesuai dengan proses kita terhadap setiap persoalan dan pergumulan-pergumulan di dalam hidup kita. Nah saudara, hari ini saya mau mengajak saudara merenungkan satu dua hal yang terkait dengan apa yang pengkhotbah di dalam kitab pengkhotbah menulis. Nah saudara, menurut Guinness Book of World Record atau buku rekor dunia, buku Guinness Book of Record itu, ada seorang gadis kecil yang berusia sekitar 15 tahun yang dapat menguap terus selama 5 minggu di dalam hari-hari hidupnya pada tahun 1888. Nah saudara, tidak dijelaskan di dalam sejarah tulisan di dalam Guinness Book of Record itu bahwa kenapa hal itu bisa terjadi. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi pada anak gadis kecil berumur 15 tahun tersebut. Nah, saudara, hal tersebut membuat banyak orang bertanya, banyak orang berpikir, dan saya juga merenungkan, memikirkan apa sih yang menyebabkan orang itu menguap. Mengapa seorang tiba-tiba bisa membuka mulutnya lebar-lebar, menarik nafas dalam-dalam, dan mendesah? Jawabannya adalah bahwa napas yang pendek, udara yang hangat, yang terjebak di dalam tubuh kita, atau kegelisahan dapat mengurangi jumlah oksigen di dalam tubuh kita. Saudara, pencipta, perancang, saudara dan saya, Tuhan yang adalah pencipta perancang hidup saudara dan saya, tubuh kita, kehidupan kita, memperlengkapi kita dengan sebuah refleks tarikan pernafasan. Jadi Tuhan merancangkan sebuah refleksi pada tarikan nafas kita yang dalam waktu segera bisa mengirimkan oksigen untuk menolong kita. Saudara, penjelasan teknis begini, ini susah untuk dijelaskan dalam bentuk sesuatu yang logik. Tetapi saudara perhatikan, gerakan menguap atau mendesah biasanya menandakan seseorang itu mengalami kegelisahan, kelelahan, atau kebosanan di dalam dirinya yang mengakibatkan secara refleks orang atau seseorang itu menguap. Nah, saudara, selain itu ada pula, selain orang menguap, ya mendesah seperti itu, ada juga yang dikatakan dengan desahan jiwa. Nah, saudara, kalau kita membaca kitab pengkhotbah, kita akan menemukan atau kita seakan-akan diperdengarkan dengan keluhan, desahan Salomo ketika dia mencoba berbagai hal untuk menemukan arti dari berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Salomo sampai berkata di dalam pengkhotbah pasal 2 ayat 20, "Aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari." Saudara, Salomo sampai berkata, "Aku telah putus asa." Berulang kali, saudaraku, roh bereaksi terhadap berbagai situasi dengan seruan, dengan segala sesuatu yang adalah sia-sia di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang disentuh oleh Salomo itu menghasilkan kehampaan. Saudara bisa membaca di dalam pengkhotbah pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 11. Salomo sungguh-sungguh merasa bahwa apa yang dia upayakan itu seperti upaya dia menjaring angin. Ya, dia menjaring sesuatu, melakukan sesuatu yang jerih lelahnya itu tidak menghasilkan apa-apa. Dia putus asa, dia frustrasi, saudaraku. Tapi saudaraku, kalau kita memperhatikan kelanjutan kitab pengkhotbah ini, akhirnya kita bisa menemukan bahwa Salomo menyadari
bahwa tidak ada suatu apapun yang dapat memberikan kepuasan selain takut akan Allah dan hanya berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Saudara perhatikan ini. Salomo dari pasal 1 sampai dengan pasal-pasal kemudian, dia mengatakan dia berusaha dengan semua jari lalanya. Dan dia mencapai satu tingkat keputusasaan, kebosanan. Dia tidak menemukan jawaban yang dia puas. Saudara, tapi di akhir dari semua upaya itu, Salomo memberikan satu kesimpulan yang sangat jelas di dalam pasal 12 ayat 13. Saudara perhatikan pasal 12 ayat 13. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Nah saudara, Tuhan akan menolong kita dan memampukan kita kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa semua upaya kita yang kita kerjakan di luar Tuhan pasti sia-sia. Dan hanya dengan berpegang dan hanya dengan bersandar kepada Tuhan itu memberi kepuasan yang luar biasa. Dan hanya takut akan Tuhan akan mendatangkan satu sukacita yang besar karena kita berpegang kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan tolonglah, marilah kita minta Tuhan menolong kita supaya dalam semua aspek hidup kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan. Dalam semua keletihan kita, semua ketidakmampuan kita, semua kegagalan-kegagalan yang kita punya, mari kita belajar kembali bergantung, bersandar kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memberikan nilai kekal di dalam semua apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kesenangan, hanya Tuhan yang mampu memberikan kedamaian, hanya Tuhan yang mampu mengangkat semua kekecewaan dalam batin kita, dalam semua jeri lelah yang kita kerjakan. Saudara, mari kita belajar kembali bergantung, bersandar kepada Tuhan. Begitu kita menikmati kebahagiaan Tuhan dalam semua proses yang kita kerjakan karena kita bersandar kepada Tuhan, maka itulah kepuasan sejati yang saudara miliki. Tidak ada kepuasan lain di dalam hidup ini selain kepuasan karena kita bergantung kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhanlah yang mengontrol hidup dan kehidupan kita. Tuhan tolong kita untuk sekali lagi bisa belajar bersandar, bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah kehampaan, di tengah-tengah kesia-siaan di dalam dunia ini. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.